Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Udah pada sarapan? Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan penyampaian materi dari rekan-rekan saya. Oh iya, kita kan belum perkenalan, konon katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Korina Syawedwati dari kelas 10 TOI 2 yang akan menjadi Master of Ceremony hari ini. Nah, sebelum mulai nih, saya akan membacakan susunan acara hari ini. Pertama, ada pembukaan yang baru saja saya sampaikan. Yang kedua, ada acara utama kita yaitu presentasi oleh rekan saya, Saudara Ataya dan Saudara Akbar. Lalu ketiga, ada pembacaan kesimpulan oleh rekan saya, Saudara Arfa. Dan yang terakhir, penutupan yang akan dibawakan oleh saya. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Untuk Saudara Ataya dan Saudara Akbar, saya persilahkan. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya di sini berperan sebagai presenter yang akan menerangkan isi dari materi power supply yang akan dilanjut juga oleh saudara Ataya. Baik, saya akan membacakan pengertian dari power supply. Power supply adalah salah satu hardware di dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Biasanya, komponen power supply ini bisa ditemukan pada casing komputer dan berbentuk persegi. Pada dasarnya, power supply membutuhkan sumber listrik yang kemudian diubah menjadi energi yang menggerakkan perangkat elektronik. Sistem kerjanya cukup sederhana, yakni dengan mengubah daya 120 volt ke dalam bentuk aliran dengan daya yang sesuai kebutuhan komponen-komponen tersebut. Sesuai dengan pengertian power supply pada komputer, maka fungsi utamanya adalah untuk mengubah arus AC menjadi arus DC, yang kemudian diubah menjadi daya atau energi yang dibutuhkan komponen-komponen pada komputer seperti motherboard, CD-ROM, hard disk, dan komponen lainnya. Adapun alat dan bahan untuk membuat power supply, yaitu bahannya ada plat 0,8 mm, transformator fuse, kabel voltmeter, banana plug, skrup rangkaian power supply, cat warna orange, lampu LED, tempat fuse, dan modul rangkaian power supply. Dan adapun alat-alatnya juga, yaitu ada mesin guillotine, mesin bending, mesin bor duduk, mesin gerinda tangan, ragum, tang kombinasi, kikir, palu kepala besi, mistar, tang jepit, tang potong, kikir kasar, kikir halus, riveter, spidol, dan kompresor. Komponen-komponen apa aja sih yang ada di modul power supply? Yaitu ada dioda in 5401, dioda in 4001, kapasitor 104, kapasitor elko 6800 mikrofarad, kapasitor elko 470 mikrofarad, kapasitor elko 0,1 mikrofarad, kapasitor elko 10 mikrofarad, potensio 10K, resistor 220 ohm, dan IC LM317. Untuk mengetahui lebih lanjut tahap-tahap merangkai dan langkah kerja membuat rangkaian power supply, saya mempersilahkan rekan saya yaitu Ataya yang akan mempresentasikan dan menjelaskan hal tersebut. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan cara merangkai rangkaian PSU di PCB bolong. Yang pertama, satukan fuse 1 ampere dengan rumah fuse, lalu sambungkan ke trafo AC. Langkah yang kedua, siapkan 4 buah dioda 5401, susun D1 dan D2 menjadi rangkaian seri, lalu paralelkan dengan D2, D3 dan D4 yang juga dipasang secara seri. Yang ketiga, kapasitor keramik 104 dipasang atau disambungkan ke rangkaian paralel dioda. Yang keempat, kapasitor elko 6800 mikrofarad kaki positif output disambungkan ke output dioda paralel. Begitu juga dengan kapasitor elko 470 mikrofarad disambungkan ke kaki beroutput positif. Dan yang keenam, pasang IC LM317 sesuai datasheet ke rangkaian. Perhatikan GND, Vin, dan Vout-nya. Lalu yang ketujuh, pasang
resistor 220 ohm di antara kaki Vout IC, GND IC, dan potensiometer. Yang ke-8, kapasitor elko 0,1 mikrofarad kaki positif disambungkan ke output IC. Begitu juga dengan elko 10 mikrofarad kaki positif disambungkan ke output IC. Lalu pasang lagi resistor 220 ohm disambungkan ke output IC dan kaki anoda LED. Dan perlu diingat, semua kaki katoda dan negatif semua tersambung ke jalur GND. Serta tahap yang terakhir, output PSU positif dihubungkan ke banana plug berwarna merah. Sedangkan output PSU bernilai negatif disambungkan ke banana plug berwarna hitam. Pada saat pemasangan banana plug, pastikan semua kaki-kaki telah sesuai. Akan berakibat fatal jika salah satu dari mereka tertukar. Ya, selanjutnya merupakan langkah kerja pembuatan box power supply menggunakan plat berukuran 0,8 mm. Tahap awalnya, siapkan alat dan bahan. Lalu ukur plat pada bagian atas 15 cm x 35 cm dan bagian bawah 17 cm x 35 cm. Setelah itu, ukur kembali dengan cara yang sama. Pada langkah kedua dengan ukuran yang sesuai gambar skema box power supply. Juga pada skema tempat saklar dan voltmeter serta bulatan-bulatan yang akan dibor. Seperti potensiometer berukuran 7 mm, LED berukuran 5 mm, 2 banana plug berukuran 9 mm, baut PCB berukuran 2 mm, baut trafo berukuran 3 mm, serta tempat fuse berukuran 13 mm, dan kabel 13 mm, serta baut di sisi pinggir yang masing-masing berukuran 2 mm. Setelah itu potong pinggiran atau bagian plat yang tidak akan digunakan menggunakan gerinda. Kemudian bor pada bagian yang akan dibor menggunakan bor listrik dan mata bor yang sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Setelah itu, bagian-bagian yang masih kasar dihaluskan menggunakan kikir. Pada bagian ini bertujuan agar pembuat tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tangan terkena ujung plat yang masih tajam. Lalu tekuk plat menggunakan ragum sesuai dengan gambar skema box power supply yang telah digambar di atas plat tersebut. Setelah ditekuk, pukul sedikit dengan palu agar tekukan lebih presisi. Jika box telah terbentuk, lapisi plat menggunakan cat atau cat semprot. Tunggulah hingga kering. Setelah kering, kemudian pasang komponen saklar, banana plug, trafo, PCB, potensiometer, LED, fuse yang akan dipasangkan pada box sesuai pada tempatnya. Rangkaian segala kelistrikan rangkaian power supply sesuai dengan rangkaian power supply. Dan yang telah saya ingatkan tadi, tes rangkaian tersebut. Jika tanda rangkaian berhasil, maka LED pada rangkaian menyala. Jika rangkaian sudah dites dan hasilnya bagus, maka lakukan finishing dengan merapatkan bagian atas dan bawah menggunakan rivet atau baut-baut yang telah disediakan. Jika tidak ada rivet, maka menggunakan baut yang pas sesuai ukurannya. Dan disitulah box power. Pada slide berikutnya, di sini saya mempunyai beberapa dokumentasi saat membuat box power supply. Di gambar nomor 5 bisa dilihat di situ tahap pengeboran lubang-lubang untuk komponen seperti fuse, saklar, banana plug, LED, serta potensiometer. Dan di gambar yang ke-6 itu ada tahap pengikiran ujung-ujung plat agar lebih halus dan nyaman. Di gambar nomor 7 ada tahap pembengkokan plat menggunakan alat ragum. Di gambar nomor 9 ada tahap pengecatan plat box power supply. Dan di tahap ke-11 sudah masuk ke tahap pemasangan komponen-komponen seperti saklar, fuse, banana plug, LED, serta potensiometer. Dan di tahap terakhir yaitu tahap ke-12, bisa dilihat di situ adalah pengecekan rangkaian apakah LED menyala atau tidak.
Dan di slide terakhir ada gambar box power supply serta gambar rangkaian power supply. Untuk tahap selanjutnya akan dibacakan kesimpulan dari presentasi ini serta saran saat membuat box oleh teman saya Arfa. Untuk Arfa dipersilakan. Kesimpulannya adalah power supply adalah salah satu hardware di dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Pembuatan power supply diharuskan hati-hati terutama saat memotong plat dan menyolder karena keduanya memakai alat yang berbahaya. Jika tidak hati-hati bisa menyebabkan kecelakaan dan menyebabkan luka. Saran, gunakanlah APD seperti kacamata dan sarung tangan agar terhindar dari kecelakaan yang tidak diinginkan. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah melaksanakan tugasnya secara maksimal, juga kepada para audiens yang mengikuti acara ini hingga akhir, juga terima kasih kepada para pembimbing, evakuator, dan pihak terkait yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya mewakili rekan-rekan saya, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.